Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan LKM 2 terkait materi enkripsi asimetrik dengan GNUPG. Eh, dengan saya sendiri dan Rahmatul Islam dengan NIM 3 digit terakhir 047 dan rekan saya Faiza Fasifah Sofia dengan 3 digit NIM terakhir 056. Untuk latar belakangnya sendiri, kita tahu bahwa perkembangan teknologi informasi itu sangatlah pesat pada peningkatan sistem keamanan data. Jadi data ini menjadi sebagai salah satu aset penting yang harus dijaga dari akses tidak sah. Karena salah satu metode yang digunakan itu salah satunya ada enkripsi asimetrik yang terdapat dua kunci, yaitu public key untuk mengenkripsi data dan private key untuk mendekripsi. Nah, hanya pihak yang memiliki private key yang dapat membaca data yang telah dienkripsi. Oleh karena itu, kami menggunakan perangkat lunak yaitu GNUPG untuk memahami konsep enkripsi asimetrik pada pembentukan key pair dan penerapan enkripsi dan dekripsi dalam pertukaran data yang aman. Untuk tujuannya sendiri terdapat tiga, yaitu kami menjelaskan proses enkripsi dan dekripsi menggunakan GNUPG berdasarkan prinsip kunci publik. Lalu yang kedua itu terdapat identifikasi perbedaan fungsi antara public key dan private key serta penerapannya pada keamanan data. Yang ketiga yaitu analisis pengaturan trust level dan penerapan multiple recipients dalam pengamanan komunikasi digital. Untuk manfaatnya sendiri ini dapat tiga, yaitu yang pertama di sini kami sebagai mahasiswa dapat memahami langkah-langkah bagaimana sih teknis dan konsep dasar dalam penggunaan GNUPG untuk enkripsi dan dekripsi oleh data. Lalu yang kedua yaitu mahasiswa juga dapat menerapkan fungsi pada public key dan private key dalam komunikasi dengan optimalisasi yang aman. Lalu yang ketiga yaitu juga dapat mengelola trust level untuk menjaga keamanan dan integritas besar. Untuk landasan teorinya sendiri, kita tahu enkripsi ini sebagai salah satu ubah data asli untuk menjadi ciphertext. Ini juga sebagai melindungi kerahasiaan dan integritas. Terdapat enkripsi simetris yaitu satu kunci dan asimetris sebagai public key-nya untuk enkripsi private key untuk dekripsi. Lalu enkripsi asimetris lebih aman karena dapat komunikasi banyak pihak. Dan kita juga menggunakan perangkat lunak di NDPG sebagai enkripsi karena mengikuti standar OpenPG. Pada bagian pertama, kita perlu melakukan verifikasi persiapan. Nah, di sini kita menginstal GPG terlebih dahulu, lalu kita melakukan perintah yaitu GPG version pada command prompt atau PowerShell. Nah, setelah kita melakukan tersebut, maka PowerShell akan menunjukkan sebuah output di mana versi GPG tersebut. Nah, untuk versinya sendiri itu yaitu 2.48. Setelah melakukan instalasi GPG, kita juga perlu menggunakan library-nya yang bersifat open source. Lalu juga karena kita belum memiliki keypair, jadi kita perlu melakukan pembuatan keypair dengan 8 karakter dengan perintah GPG genkey. Eh, Setelah pembuatan keypair berhasil, maka terdapat outputnya yaitu public dan private key yang sudah terbentuk. Untuk milik saya sendiri yaitu key ID-nya 971F274. Nah, untuk menjawab pertanyaan pada bagian A ini, kita diberi pertanyaan apa itu GPG list key. Untuk GPG list key itu sebagai penampilkan public key-nya. Nah, sedangkan untuk list secret key-nya ini untuk menampilkan private key-nya sendiri. Setelah itu, kita melakukan enkripsi untuk diri sendiri. Lalu, yang pertama ini terdapat langkah-langkahnya, yaitu kita membuat file rahasia, yaitu dengan format rename secret name txt. Lalu kita melakukan enkripsi dengan public key kita dengan perintah GPG encrypt recipient dan email kita. Nah, karena saya menggunakan email universitas, jadi eh, dapat dilihat di sini bahwa terdapat nama saya, file, NIM, lalu ada password database, dan API key-nya. Lalu pada bagian B ini kita masih di melakukan enkripsi diri sendiri. Di sini kita tahu bahwa eh, yang kita buat ini terdapat file secret name txt gpg yang setelah kita buka notepad-nya dengan muncul output
kalimat-kalimat atau simbol-simbol asing yang jarang orang tahu. Lalu ini juga kita mengecek deskripsi file pada PowerShell. Nah, ini dapat dilihat bahwa deskripsi filenya ini sama munculnya pada yang di file secret_lim.txt di slide sebelumnya ini. Nah, karena sudah sama, maka ini dipastikan bahwa ini sudah sukses. Untuk menjawab pertanyaannya, kita diberi 3 pertanyaan, yaitu apakah perlu memasukkan passphrase saat dekripsi? Nah, itu sangat perlu karena passphrase ini dapat melindungi private key dan memastikan bahwa hanya pemiliknya sendiri yang dapat mengakses untuk deskripsinya. Lalu yang kedua itu apakah yang terjadi jika mencoba deskripsi tanpa memiliki private key? Nah, untuk proses deskripsi sendiri akan gagal karena muncul pesan error karena juga file hanya dapat dibuka dengan pasangan kunci yang sudah sesuai. Lalu yang ketiga ini menjelaskan terkait perbedaan antara enkripsi simetris dan asimetris berdasarkan hal artikulum yang sudah kita coba. Untuk enkripsi simetris sendiri ini gunanya untuk enkripsi dan dekripsi, sedangkan enkripsi asimetris ini untuk public key pada enkripsi dan private key untuk dekripsi yang lebih aman karena tidak memerlukan pembagian secret key. Pada bagian C ini kami melakukan deskripsi file dari partner. Yang pertama, file enkripsi dari partner didekripsi dengan private key sendiri, lalu melakukan perintah pada PowerShell yaitu gbg decrypt file.gbg. Setelah dilakukan, maka terdapat output seperti ini. Nah, ini hanya karena ini juga hanya pemilik private key yang dapat membuka filenya. Dan ini ditunjukkan bahwa upnim GPG-nya sudah masuk pada file explore kita atau file uh, pada laptop kita. Oke, lalu yang selanjutnya yaitu C2, di mana ini import public key. Kita gunakan public key milik partner dan import ke keyring locker dengan perintah gbg import pub. Ini NIM saya, NIM partnernya Dian, yaitu 240155406.gbg. Lalu ketik gbg listgate. Maka output yang terjadi adalah menampilkan total prosesnya itu berapa, yaitu 1. Terus kita juga menampilkan gbg listgate-nya berapa. Itu kita gbg list ini menampilkan pubkey milik Dian sendiri dan milik saya sendiri. Lalu yang selanjutnya yaitu C3 membuat file untuk partner. Di mana ini kita bisa melakukan lewat PowerShell atau kita bisa membuat folder sendiri, file sendiri. Itu halo Faisal Hasyim Salsabila, itu nama saya, nama partner. Ini adalah pesan rahasia dari Dian Profatul Islam. Hanya kamu yang membaca pesan ini. Lalu yang selanjutnya yaitu kita enkripsi untuk partner. Di mana ini gunakan public key partner, GPG, Enscript, receiven, ini email saya atau email partner, lalu message for partner TXT, ini file yang sudah dibuat tadi, maka munculnya yaitu apakah benar ini ID PUBG-nya saya sebagai partner, lalu kalau iya ketik Y. Lalu yang selanjutnya yaitu dekripsi file dari partner, di mana ini terima file encrypt dari partner dan dekripsi. Ini menggunakan perintah gbg decrypt received from partner txt gbg. Lalu atau gunakan perintah gbg output receive decrypt txt atau decrypt receive from partner txt gbg. Di sini kita bisa lihat outputnya yaitu ini adalah pesan yang saya kirim untuk Dian, yaitu partner saya. Jadi bisa dibaca oleh Dian. Ini bacanya halo Dian Rofatul Islam, ini adalah pesan rahasia dari Kak Iza. Hanya kamu yang mengetahuinya. Nah, lalu next, bagian pertanyaan. Di bagian C ini terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu, mengapa Anda menggunakan public key partner untuk enkripsi bukan private key Anda? Karena pada public key partner digunakan agar hanya partner yang bisa melihat atau membaca isi file dari kita. Kita sendiri pun tidak bisa melihat isi dari file yang kita kirim ke partner. Outputnya nanti seperti simbol-simbol aneh yang tadi sudah dijelaskan oleh dia.
Lalu yang kedua yaitu apa yang terjadi ketika Anda mencoba dekripsi file, dienkripsi untuk partner menggunakan private key Anda sendiri. Ini kita bisa coba, lalu outputnya yaitu pada dekripsi gagal karena private key kita tidak cocok dengan public key partner yang digunakan untuk enkripsi. Lalu yang ketiga, jelaskan bagaimana asymmetric encryption menjamin keamanan komunikasi. Asymmetric encryption memastikan hanya penerima sah yang dapat membuka pesannya karena hanya penerima yang memiliki private key yang sesuai dengan public key yang digunakan. Asymmetric encryption ini memastikan hanya penerima sah yang dapat membuka pesan karena hanya penerima ini yang memiliki private key yang sesuai dengan public key yang digunakan. Lalu pada challenge 1, ini file dienkripsikan untuk 3 penerima, yaitu diri sendiri. Diri sendiri ini sebagai Dian, partnernya itu saya, Pak Iza, dan dosennya yaitu Pak Ibnu. Lalu GPG menggunakan hybrid encryption, di mana ini nanti dienkripsikan ketiga email tersebut, yaitu email Dian, email saya, Pak Iza, dan emailnya Pak Ibnu. Lalu isi filenya dienkripsi dengan session key. Session key ini dienkripsi ulang untuk tiap penerima. Satu file bisa dibuka beberapa orang dengan private key masing-masing. Untuk ini saya gunakan perintah GPG encryption recipe. Ini menggunakan emailnya Dian 240315540407. Lalu ini menggunakan email saya dan yang terakhir yaitu menggunakan email Pak Ibnu dengan report name txt. Nanti keluarnya yaitu apakah uh, public-nya ini sama dengan punya kita masing-masing. Kalau iya, jawab iya. Lalu nah, ini muncul nama saya. Kalau udah benar itu nanti muncul nama saya. Lalu yang selanjutnya yaitu GPG Decrypt Report Name TXT. Ini eh, kita bisa mengetahui bahwa fa- ap- email mana saja yang tersimpan di sini. Lah, ini ada emailnya Pak Ibnu sebagai Ibnu Febri Live. Lalu ada email saya Faiza dan email Dian Rahmatul yang sudah tersimpan. Lalu pertanyaannya, bagaimana GPG menyimpan informasi tentang multiple recipient dalam satu file encrypted? Jawabannya itu GPG digunakan untuk mekanisme hybrid encryption, di mana satu session key digunakan untuk mengenkripsi isi file. Session key tersebut kemudian dienkripsi ulang menggunakan public key masing-masing, menerima dan disimpan sebagai blok metadata dalam file yang sama, sehingga satu file terenkripsi dapat dibuka oleh banyak penerima yang berbeda. Lalu yang selanjutnya itu bagian D, challenge 2. Di bagian challenge 2 ini mengatur trust level partner dengan GPG edit key. Lalu kita memilih levelnya dari unknown sampai ultimate. Nah, ini GPG edit key, ini NIM saya sebagai partner. Lalu kalau udah, ini dicocokin dulu public key-nya. Lalu kita pilih GPG trust. Lalu kalau sudah, nanti ada pilihannya ini 1 sampai 5. Nah, sesuai dengan LKM, kita pilihnya nomor 4 karena I trust fully. Artinya saya percaya, sangat percaya. Lalu nanti akan muncul ini public key-nya. Lalu nanti kita save dengan GPG save. Di pertanyaan ini jelaskan 5 tingkat kepercayaan atau trust level tersebut. Yang pertama yaitu level ini dimulai dari unknown hingga ultimate, di mana ultimate trust hanya diberikan pada kunci milik sendiri, sedangkan full dan marginal digunakan untuk menilai seberapa besar kepercayaan terhadap pengguna lain dalam memverifikasi identitas. Kita kembali lagi ya, ini unknown artinya tidak tahu identitas, lalu never ini artinya tidak percaya, marginal artinya cukup percaya, full artinya dipercayai penuh, ultimate artinya kepercayaan kita tertinggi. Biasanya hanya untuk digunakan sebagai kunci sendiri. Ah. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa enkripsi asimetri dengan GNU-PG adalah metode yang sangat efektif untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data dalam komunikasi digital. Dengan menggunakan 2 kunci public key untuk enkripsi dan private key untuk dekripsi, kita dapat memastikan bahwa hanya penerima yang berwenang yang dapat mengakses data tersebut. Selain itu, penggunaan fitur sebagai trust level dan multiple recipient membuat komunikasi menjadi lebih aman dan fleksibel, memungkinkan data terenkripsi untuk dibuka oleh banyak pihak yang memiliki kunci yang sesuai. Dengan memahami konsep ini, kita dapat lebih siap untuk mengimplementasikan sistem keamanan data yang lebih baik, menjaga privasi, menghindari akses yang tidak sah. Lalu GNU-PG sebagai perangkat open source yang
berfungsi untuk memberikan cara yang aman dan terjangkau untuk enkripsi data dan komunikasi digital yang aman. Mungkin sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.